Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini sekarang sudah bulan November dan ini adalah masa MT tanam pertama. Untuk di daerah sini, daerah Purwodadi, tepatnya di Kabupaten Grobogan ya, itu sudah mulai tanam nih lur. Ini kita tanam di lahan kering ya, dengan sistem atau padi gogo. Nih, ini bisa dilihat lur ya. Nah, ini kan alur-alurnya ini alur yang sudah ketanam itu lur. Ini menggunakan etek ya atau alat gelinding itu tuh ya. Enggak enggak manual atau ditaju. Dan ini emang garisnya nggak bisa lurus ter gitu ya, itu juga tidak masalah, tidak mempengaruhi hasilnya nanti. Yang penting apa? Yang penting itu gangnya atau jaraknya ini itu sudah sesuai standar lur ya. Untuk jarak di sini nih, ini kisaran 25 lur. Dari lubang sini ya, lubang sini ke sini itu toh, itu 25. Ini ada benihnya nih lur, nih dalamnya. Ini cukup dalam nih ya, nih ini ada benihnya nih, ini masih dalam lur, nggak aku nganu ya. Ini juga ada, ini jaraknya 25, terus jarak ini ke sini ini kisaran 20 cm ini lur. Ini ya jarak A ke B atau lajurnya ya. Jadi untuk jaraknya kisaran 20 kali 25 cm. Ini kenapa kita memakai jarak kayak gini lur ya, karena ini kan MT pertama dan kita menggunakan ini atau tanam sistem gogo ya. Itu benihnya itu kan per lubang ini kisaran 8 sampai 9 benih biasanya. Terus nanti kan kalau tumbuh kan juga sudah banyak lur ya. Untuk menyesetnya kan kayak gini, jaraknya sedikit direnggangin. Kalau tanam apa itu benih biasa ya, itu biasanya kan kita menggunakan 1 atau 2 benih dan jaraknya itu kisaran 20 kali 20 ya, sedikit rapat gitu. Karena ini kan baru awal-awalan lur ya, tentunya kita pembahasannya kali ini adalah pembahasan tentang gimana triknya supaya benih kita itu tidak terserang penyakit. Penyakit di sini biasanya kalau awal-awalan ya dimakan hama lur ya. Hama apa yang biasanya atau sering memakan benih-benih kita. Untuk hamanya itu kebanyakan itu bisa belalang, terus orong-orong, terus jangkrik, dan lain sebagainya lur ya. Untuk itu kita harus memproteksinya. Memproteksinya itu dengan apa? Ya tentunya dengan insektisida lur ya. Sebelum kita masuk pembahasan, alangkah baiknya lur ya, kalau ini lahannya itu baiknya itu diolah. Diolahnya itu tidak usah pakai jonder lur. Karena apa? Karena itu terlalu mongkrok itu nanti tanahnya. Kalau ini itu cuma pakai apa? Ini cuma digaru nih lur. Ini tanahnya cuma digaru, jadi itu cuma membuat kerikil-kerikil dan banyak sekali manfaatnya. Tapi kita tidak memperinci itu. Kita cuma memperlihatkan sedikit lur ya. Ini perbedaannya. Ini yang digaru dan ini yang tidak. Kalau untuk yang tidak digaru nih, ini kan tanahnya tidak merata. Ini kan masih kelihatan lur ya, telon-telone ya, atau retakan-retakan tanahnya itu masih kelihatan. Ini kalau mau pakai sistem edek atau pakai alat itu toh, itu kurang maksimal, itu banyak bibit nanti yang kebuang, terus kelurusannya itu juga nggak bisa bagus gitu lur ya, karena kan eglek-eglek gitu ya. Untuk musim ini nanti kita lahannya itu ada 3 lahan lur ya. Untuk di kawasan ini, terus nanti ada beda lagi atau beda kecamatan. Karena apa? Ya karena untuk membandingkan lur ya, dengan perawatan yang sama hasilnya bisa sama atau tidak gitu loh. Tapi kalau kemarin kan ya hasilnya juga sama lur ya. Yuk dulur, tak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk dalam pembahasannya. Monggo disimak. Ya dulu langsung aja masuk dalam pembahasannya ya. Nah tadi kan sudah disebutkan lur ya, kita harus memproteksi benih kita supaya apa? Supaya tidak dimakan apa tadi, hama-hama yang ada di lahan ya.
tentunya hama ini itu pasti ada lur ya, walaupun kemarin itu kemaraunya itu amat sangat ekstrim ya, sampai kaki itu ya, kaki ini bisa masuk ke dalam tanah. Itu dia hamanya itu biasanya apa itu bersembunyi di dalam retakan tanah ya. Nah, untuk memproteksi itu kita bisa menggunakan banyak insektisida lur ya yang beredar di pasaran, tapi kita gunakan yang umumnya dan yang sudah pernah kita gunakan. Jadi kita kalau dalam penggunaannya atau prakteknya itu yang sudah pernah kita gunakan gitu lur ya, tidak apa itu pestisida yang baru-baru gitu ya, belum digunakan tapi di apa itu direviewkan gitu tuh enggak lur. Jadi kita sudah ada penelitiannya gitu ya, diteliti atau hasil yang didapat itu ya bagus atau tidaknya. Nah, untuk insek di sini, untuk inseknya ini kita menggunakan regen lur ya. Kenapa kita menggunakan regen? Karena ini untuk memproteksi tanaman atau memproteksi benihnya itu juga bisa lur. Karena dia kan cara kerjanya sistemik kontak lambung ya, jadi ya bagus. Terus itu kan biasanya juga regen itu kan ada yang merah, ada yang kuning, juga ada yang serbuk. Nah, dari ketiga ini tentunya kita juga harus tahu penggunaannya lur ya. Nah, kalau untuk benih ini kita penggunaannya itu menggunakan regen yang merah. Karena ini biasanya dikhususkan lur untuk pembenihan ya, atau benih-benih untuk pemproteksiannya. Dan kalau untuk yang kuning itu biasanya digunakan untuk apa? Ya untuk kalau penyeprean lur ya. Sebenarnya kuning dan merah itu juga bisa untuk spray sama spray ya, tapi kalau lebih spesifiknya itu yang merah untuk benih, kalau yang kuning untuk spray. Kalau merah itu lebih kental gitu lur ya. Jadi untuk memproteksi atau melengket di benih padinya itu lebih bagus gitu. Nah, kalau untuk yang apa itu serbuk itu kayak pasir itu ya. Ya itu biasanya digunakan untuk ditabur lur, ditabur bersamaan dengan benih atau dicampur dengan benihnya ya. Nah, terus selain itu, selain regen itu kita juga bisa menggunakan bahan aktif yang lain seperti imidacloprid dengan merek dagang itu bebas lur ya. Itu juga bisa dicampur. Kalau yang penggunaannya cair ya bisa dispraykan lur kayak regen ini. Terus kalau yang serbuk atau tepung itu bisa dicampurkan di benihnya langsung gitu ya. Terus ada juga lagi insek ya yang lain itu menggunakan marsal ya dengan bahan aktif karbon sulfan itu lur ya, kalau nggak salah aku. Itu juga bisa digunakan untuk memproteksi ya, dan juga itu juga amat sangat baik. Dan kita dari tiga itu sudah menggunakannya lur, jadi kita kalau penyampaiannya ini tidak masalah lah karena sudah pernah menggunakan. Apakah ada yang lain? Ada lur insek-insek yang lain seperti apa itu abamectin juga bisa digunakan, tapi karena abamectin kan harganya itu mahal, jadi kita mencarikan yang lebih murah saja gitu lur ya. Namanya apa ya, pengiritan lur ya. Tema kita dari dulu. Nah, untuk dosis ini tadi kita menggunakan regennya itu yang kecil lur ya. Di harga sekarang juga sudah naik itu obat-obatan lur ya. Jadi kita juga harus jeli dalam penggunaan dan pemanfaatan atau pemakaiannya. Itu 50 mili itu 22.000 lur kemarin aku beli, dan ini untuk benih satu sak ini, satu kasang dengan bobot kasangannya ini kisaran 50 sampai 60 kilo itu. Karena tidak ditimbang lur ya, ini cuma perkiraan saja. Untuk lebih jelasnya, ini cara kerjanya, dan ini cara kerjanya itu biasanya kalau kita proteksi nanti hamanya akan makan ya, makan benih kita, dan itu belum dimakan benihnya baru kulitnya ya, itu sudah akan bereaksi gitu lur ya. Karena kan sistem kerjanya kan sistemik kontak dan lambung. Kalaupun langsung dimakan itu nanti juga akan mati itu lur. Ini makan nanti ya sorenya atau siangnya itu mati karena makannya pagi ya. Nah, ini tadi lur ya cara kita untuk memproteksi tanam padi di sistem ini gogo kayak gini ya. Kita tanam di lahan kering gitu
Supaya apa? Supaya kejar waktu lur, intinya itu. Nah, biar nanti pada saat bulan Januari Februari itu bisa panen. Karena apa? Karena kita memprediksi di bulan-bulan itu pasti itu lur, pasti itu harga gabah naik. Kalau di Februari Maret itu pasti harga gabah turun gitu karena stok sudah melimpah. Nah dulur, bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya itu bisa ditanyakan langsung lur ya di dalam komentar ataupun di WA secara pribadi gitu, pasti aku jawab. Yang penting tanyanya sopan gitu lur ya. Nah ini kalau kualitas videonya jelek ya mohon maaf, karena ini sudah sore dan menjelang maghrib, ini sudah azan ini lur ya. Ya dulur, aku cukupin sampai di sini. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.